Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu Heaven selaku Kaproli, saya mau melihat dan nanti juga mau bertanya, mau mengkritisi kalau ada hal yang perlu. Maka pada hari ini saya selaku Kepala Sekolah SMK Al-Khazini ingin mengetahui kinerja yang sudah dilakukan oleh Ibu Heaven dan anak-anak siswa Tata Busana. Gimana Bu Heaven? Kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Monggo Bu, sampean mulai dari awal sampai langkah-langkah berikutnya. Dipersilakan. Iya, untuk hari ini anak-anak akan praktek membuat kemeja pria. Untuk pembuatan kemeja dilakukan dengan cara pengukuran terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mengukur? Bisa dipraktekkan dulu untuk mengukur. Lingkar badan. Ukuran yang dibutuhkan untuk membuat kemeja apa saja? Lingkar badan, Lingkar badan, terus panjang kemeja, panjang kemeja, panjang lengan, lingkar leher, lebar piring atas, lingkar pergelangan lingkar tangan. pergelangan lengan. Oke, bisa dimulai dari tumpah. Pertama mengukur lingkar badan. Ya, silakan selanjutnya Bu. Langkah berikutnya. Kita membuat pola kecil. Pola kecil yaitu pola dengan menggunakan skala seperempat. Apa itu Bu? Ini pola kecil meja dengan menggunakan skala seperempat. Penggaris. Ya, Ya, penggaris skala ini. garis Ini skala sama ya. dengan Madeline cuma diperkecil. Ini menggaris untuk membuat pola. Ya. Kira-kira pola yang dibuat ini sampai jadi berapa waktu dibutuhkan? Satu kali pertemuan. Lumayan lama ya. Baik. Kemudian selanjutnya Bu, setelah penulisan pola, Setelah pembuatan pola. belajar membuat rancang bahan. Untuk apa itu Bu? Rancang bahan ini digunakan untuk menentukan peletakan pola pada kain ini. Iya, ya. Untuk mengetahui kebutuhan bahan juga. Habisnya berapa meter. Terus medianya itu mesti berbentuk kertas atau bahan lain? Iya, ini kertas coklat. Kertas ini bergaris. Jadi ini merupakan arah serat kain. Kalau kertas lain misalkan kertas polos putih. Bisa, cuma kalau kertas ini ada garis-garisnya. Jadi garis ini diumpamakan serat kain. Jadi anak-anak belajar meletakkan pola sesuai arah serat kain. Ya. Jadi ada. Biar tidak salah potong. Ya. Jadi ada maksudnya menggunakan kertas yang ada garis-garisnya ya. Kemudian bisa sambil bicara yang sedang masang apa ini Bu? Rancang bahan. Rancang bahan. Silakan. Siapa namanya? Erin Susanti. Coba Erin. Itu membuat rancang bahan untuk apa itu? Untuk mengetahui peletakan pola pada kain dan akan mengetahui bahan yang akan dihabiskan. Untuk mengetahui bahan yang akan dihabiskan
Maksudnya kain. Ya, biayanya. Oh, biayanya. Iya ya. Terus? Sudah ya? Itu Bu, betul Bu? Oh, iya. Setelah itu Bu? Setelah itu membuat biayanya Pak, dihitung. Oh, Ini butuh berapa meter? jadi lengkap dengan biayanya ya? Iya. Jadi di samping mengukur, kemudian menggunting sesuai pola yang sudah ditentukan, sekaligus menentukan biayanya. Luar biasa. Terus Bu? Kalau sudah membuat pola besar seperti ini. Ya, sebentar Bu, kembali ke ini. Berarti para penjahit atau desainer sekaligus sebagai penjahit ya, itu sudah bisa menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa ongkos yang diminta kepada konsumen ya. Iya. Wah, iya ya, luar biasa. Kemudian Bu? Kalau sudah membuat pola besar. Enggak. Ini Pak, pola besar. Pola besar ya. Iya. Kalau tadi pola kecil, Kalau pola kecil tadi menggunakan skala 1/4. Kalau Terus? pola besar ini menggunakan ukuran yang sebenarnya. Jadi Oh. menggunakan senti. oke, sesuai dengan berapa kain yang dibutuhkan. Besar kecilnya kain yang dibutuhkan. Sesuai ukuran yang sudah diukur tadi. Oke. Siapa namanya ini? Putri Sivila. Mukti Putri. Putri. Oke, maaf. Gak apa-apa. Sudah ketemu harga jualnya? Ini. Jadi ini sambil memperhatikan apa yang dikerjakan oleh Putri, mengukur gambaran kondisi yang sebenarnya, artinya ukuran kain yang dibutuhkan oleh anak-anak atau anak remaja atau orang dewasa. Seberapa banyak kain yang dibutuhkan, maka bisa dilihat dari hasil pekerjaan Putri. Betul Bu? Nah. Silakan Bu sambil sampean jelaskan itu. Kira-kira gimana? Kalau sudah membuat pola besar, polanya ditata pada kain sesuai dengan rancang bahan yang telah dibuat tadi. Kalau sudah, kainnya dipotong ya. Jangan lupa pas memotong diberi apa anak? Kampo. Kampo sama Diberi apa Bu? kampo. Kampo. Ya. Kampo Terus itu apa? Lebihan kain untuk menjahit. Lebihan kain untuk menjahit. kelebihan kain. Lebihan kain ini Pak sebagai tempat jahitan nanti. Oh. Kampo. Namanya apa? Kampo. Iya, kampo. Ya, kampuh. Ini menggunting sesuai dengan garis ukuran yang sudah ditentukan ya. Ya, ini mudah-mudahan calon-calon desainer dan pengusaha di bidang busana. Siapa tahu nanti setelah kembali ke rumah bisa bekerja di perusahaan atau bisa membuka usaha sendiri dan bisa dikenal oleh orang banyak hasil karya siswa tata busana SMK Al-Khazini. Kemudian Bu, Ini diradar ya. Ya.
Sebentar Bu, saya nanti belum tanya, ini rencana bikin pakaian laki-laki atau perempuan? Ini laki-laki. Laki-laki nggih. Ya. Sudah ya? Siapa? Ini namanya Evi ya? Afi ya. Afi sudah selesai. Kemudian masih ada Afi yang mau disampaikan? Itu masang apa Bu? Ini mau merader Pak. Merader. Masang karbon, iya. Jadi merader itu memindahkan tanda pola Pak. Oh iya iya iya. Untuk memudahkan menjahit ini. Itu yang sebelah selatan sedang ngerjakan apa Bu? Ini memotong kemeja juga. Memotong Kemeja. kemeja. Ini kemeja wanita. Oh iya iya iya. Jadi siapa namanya ini? Hah? Fida ya, panggilannya Fida. Fitriyatul Khairiyah. Fitriyatun Khairiyah sedang memotong kain atau kain ya kemeja untuk busana perempuan. Barangkali ada yang bisa menjelaskan dari siswa terkait dengan pekerjaannya masing-masing. Silakan. Silakan April. Jadi di sini saya memotong kain untuk kemeja. Kain yang saya buat adalah kain katun yang semeternya seharga 65. Langkah yang pertama untuk memotong kemeja adalah meletakkan pola besar pada kain yang telah ditentukan harganya. Setelah diletakkan, kemudian memotong dan tidak lupa memberi kampu. Untuk kampu itu digunakan untuk sebagai lebihan jahitannya. Kelebihan jahitnya maksudnya kelebihan dari pola yang sudah ditentukan Bu? Untuk tempat menjahit. Oh iya iya. Setelah selesai memotong kain, kemudian kain dirader. Di rader? Ya, Apa rader itu? rader ini rader, ini kertas kardus. Ini Oh, iya, iya. gunanya untuk memindahkan pola luar ke dalam saat menjahit, jadi memudahkan. Ya ya ya. Silakan prakteknya gimana tuh? Itu merader ya? Istilahnya merader. Apa ada alat yang otomatis ya merader itu? Ada Bu? Nggak ada Pak seperti ini. Jadi butuh keterampilan, ketelitian dan keterampilan agar bisa menghasilkan pakaian yang sesuai dengan kebutuhan.
Ya, sebab begini Bu, sambil melaksanakan tugasnya masing-masing, biasanya saya sendiri pribadi datang ke penjahit, menjahit kadang-kadang celana, kadang-kadang baju lengan pendek, lengan panjang dengan model beraneka ragam, padahal sudah diukur sedemikian rupa, kekecilan, kadang-kadang kebesaran, kadang-kadang di pinggang ini tidak pas. Itu kenapa Bu? Kok bisa terjadi seperti itu? Itu pengambilan ukurannya kurang pas, Pak. Kurang pas ya? Jadi butuh ketelitian, terus bisa membaca konsumen. Ini konsumen maunya seperti apa? Mau longgar, mau sedang, atau mau sempit? Oh iya iya. Iya. Jadi pas tidaknya sebuah busana dari pengambilan ukuran. Jadi ukuran sangat menentukan. Sangat menentukan sebuah busana. Dan pencatatan setelah diukur. Wah, kalau tidak dicatat bisa berbahaya tuh. Konsumen bisa pulang balik kanan, tidak kembali lagi, tidak mau jahit lagi karena dikecewakan. Ya, betul tidak nih? Ya betul. Maka siswa tata busana harus kreatif ya, dan teliti dalam kaitannya dengan mendesain pakaian, menjahit pakaian, mengukur ketika konsumen akan diukur berapa kecil besarnya badan. Kan tidak ada ya orang mengukur badannya 1 minggu langsung gemuk tambah 1/4 ya, tidak mungkin ya. Mesti butuh waktu. Dan kira-kira Bu Heaven paling cepat ya kalau berjalan lancar satu pakaian laki-laki itu butuh waktu berapa jam? Sekitar 4 jam. Jadi 4 jam selesai ya? anak-anak ya 1 kali pertemuan insya Allah Satu baju selesai ya? 4 jam? Nggih, kalau untuk bahannya sudah lengkap. Lengkap ya? Anunya Bu ya? Apa namanya? Saja. Hah? Kemeja saja. Kemeja saja. Kalau pakaian perempuan Bu? Tergantung sama desainnya Pak. Kalau desainnya simpel cepat. Model desainnya ya? Iya. Tingkat kerumitannya. Tingkat kerumitannya ya. Jadi tergantung jenis pakaiannya model apa. Rata-rata Bu Heaven, sepengetahuan Bu Heaven, pakaian yang digemari anak-anak usia muda zaman sekarang. Kalau sekarang outfit. Apa namanya? Outfit anak-anak. Iya ya. Hah? Outfit. Jadi dalaman ada warna gitu loh Pak. Gimana? Outfit. Iya, gimana itu outfit? Misalkan dalamnya pakai kemeja, terus luarnya dikasih brokat atau kain-kain kerut. Oh, itu dikombinasikan dengan kain lain atau apa itu? Beda kain ya. Berarti kombinasi dengan jenis dan warna kain lain ya. Itu sedang apa itu Bu? Menyetrika lapisan. Mencetrika lapisan sebelum dijahit ya? Ya, sebelum saya disitu dulu. Siapa Bu yang mau menjahit? Yang mau menjahit Afi Pak. Sekalian yang ini. Jadi pekerjaan apa saja itu biar diminati orang banyak, orang lain, memang butuh keterampilan, kreativitas, inovasi, dan ketelitian.
Maka anak-anak nanti setelah sudah ada di tengah-tengah masyarakat, sudah bekerja, punya usaha dan lain sebagainya, harus diperhatikan betul itu. Jadikan sebagai karakter, ya, karakter, karena konsumen bisa kecewa, pembeli bisa kecewa kalau ternyata hasilnya kalian begitu sudah memproduksi, dijual di pasaran, baik penjualannya dilempar dari satu tempat ke tempat lain atau jual online, dan ternyata tidak sesuai dengan pesanan, bisa mengecewakan. Gimana Bu kelanjutannya ini? Iya ya. Silakan dijawab di mana Bu? Mesinnya mana? Sudah kan ya? Sudah bukanya. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu penting ya. Jadi kalian tidak cukup hanya bisa mendesain, menjahit dan lain sebagainya, tapi harus bisa juga berbicara. Karena konsumen butuh bicara Bu, ya kan? Butuh masukan. Apa yang harus kalian sampaikan pada konsumen ketika konsumen komplain, harus ada bisa penjelasannya, harus ada penjelasannya. Ya, coba ini Bu Heaven bagaimana ini Bu? Ini mencoba suntikannya sudah pas apa belum. Nanti kalau sudah pas, nanti dilanjut ke proses menjahitnya. Boleh Bu Heaven sampean komentari ini langkah-langkah penjahitannya. Langkah menjahitnya dimulai dari sabun dulu, dari bagian bahu. Kalau sudah diopter dulu, lalu tarik ke kerongkongan. Ini sekarang Afi lagi menjahit bahu. Jahit apa? Bahu. Bahu ya. Bukan bau ya, bahu. Ya. Ya, Bu Heaven saya kira cukup pertemuan kali ini memperhatikan kerja dan kinerja tata busana
yang kepala program keahliannya adalah Ibu Heaven, bisa nanti berlanjut pada pertemuan berikutnya sampai menghasilkan pakaian yang sudah jadi. Terima kasih. Saya selaku Kepala SMK Al-Huzini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bu Heaven, semua siswa tata busana, kru multimedia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembunyi.